Gilang dengan NIM 511711108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Nuryanti dengan NIM belakang 118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Nur Agnia dengan NIM 51111711121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elinur Siana dengan NIM 5117123. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai profil PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia ini merupakan anak perusahaan Nestle SA, sebuah perusahaan dan makanan dan minuman terbesar di dunia serta terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keaktifan. PT Nestle ini berkantor pusat di Vivieux, Swiss. PT Nestle Indonesia berdiri pada bulan Maret 1971, adalah perusahaan yang tertutup dengan komposisi kepemilikan saham mayoritas lebih dari 90% oleh Nestle SA. Pendekatan Nestle SA untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan sirkuler berfokus pada 3 bidang utama, yaitu yang pertama, mengembangkan kemasan untuk masa depan, yang kedua, membantu menciptakan masa depan yang bebas sampah, yang ketiga, mendukung perusahaan perilaku dan pemahaman terkait cara menggunakan plastik. Baik, yang pertama, kasus yang diambil oleh PT Nestle Indonesia ini yaitu kasus mengenai sampah plastik. Di Indonesia ini, sampah plastik merupakan hal yang paling serius, perlu ditangani dan dikelola secara baik. Sebagian besar penyumbang sampah plastik yaitu produk kemasan industri kebutuhan sehari-hari. Penemuan tersebut terbanyak pada kategori sampah dalam kegiatan audit selama tahun 2016 hingga 2019. Ketika industri terus-menerus bertumbuh, volume sampah plastik pun akan terus meningkat. Karena hal tersebut, industri makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari masih mengandalkan plastik sekali pemakaian kemasan. Selain sampah plastik, hal yang menjadi masalah sampah non-merek yaitu sampah sedotan, styrofoam, ataupun kantong plastik. Sedotan menjadi sampah non-merek terbanyak dengan porsi 16% atau 2.228 buah, menyusul sampah kantong plastik sebanyak 1.500 buah dan 11% puting rokok sebesar 475 buah atau 4%. Menurut Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan ICL, hal tersebut menimbulkan keresahan bagi lingkungan masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan banjir, mengganggu jalur penyerapan air, menurunkan kesuburan tanah, sehingga lingkungan gersang, menimbulkan bau, mengganggu kesehatan warga sekitar, dan mengganggu kualitas air. Kemudian topik pembahasan yang kedua, perilaku masyarakat yang membuang sampah plastik sembarangan menimbulkan masalah. Yang pertama, bersikap bodoh amat dan tidak saling mengingatkan. Yang kedua, tidak bertindak tegas. Yang ketiga, bersikap terus-menerus membuang sampah plastik. Yang keempat, membiarkan sampah plastik berserakan di sekitar pemukiman sehingga menjadi kumuh. Kemudian topik yang selanjutnya yaitu mengenai pelaku yaitu pengguna kemasan plastik atau masyarakat pengguna kemasan plastik. Kemudian untuk lokasi yaitu sekitaran pabrik Nestle. Dan yang kelima, perkiraan lamanya perilaku terjadi yaitu pembuangan sampah plastik ini hampir setiap hari dilakukan oleh warga pemukiman di
Desa Mekarmukti. Kemudian upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang yaitu yang pertama, kepala desa membuat tata tertib mengenai larangan membuang sampah, terutama sampah plastik sembarangan. Yang kedua, Pak RT dan RW menegur, melapor pelaku dan diberikan peringatan dan memberikan denda jika tata tertib tersebut dilanggar. Yang ketiga, membuat agenda Jumsih, Jumat Bersih oleh Karang Taruna Desa. Kemudian topik berikutnya mengenai periode pengamatan. Pengamatan ini dilakukan selama 2 minggu untuk mengamati warga di sekitar mengenai pembuangan sampah plastik. Kemudian pihak yang diwawancarai dalam pengamatan ini adalah Bapak Erik selaku Ketua Karang Taruna dan Bapak Haji Aib selaku RT di Desa Mekarmukti. Kemudian alasan mengapa perilaku tersebut menjadi pilihan individu, kelompok atau masyarakat. Alasan yaitu warga sekitar membuang sampah sembarangan, yaitu malasnya membuang sampah dan membakar sampah, suka menggunakan sampah plastik karena lebih mudah, lebih cepat, lebih instan atau lebih praktis. Yang ketiga, merasa apa yang mereka lakukan itu tidak menimbulkan efek jangka yang lebih panjang. Kemudian yang terakhir, nilai yang dipersepsikan kelompok orang atau pengguna sampah plastik itu, yang pertama, merasa sedotan plastik, kantong plastik, botol gelas sangat mudah didapat, tidak seperti sedotan stainless, botol, kantong yang dibawa dan dari rumah. Kemudian merasa dengan membeli kemasan atau produk plastik lebih praktis, tidak memiliki dampak terhadap lingkungan. Kemudian merasa bahwa produk kemasan sangat digemari dan mudah didapat di mana saja, tidak membuang waktu cukup banyak. Nama saya Nadine Nuryanti dengan NIM belakang 118. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tujuan kampanye, yaitu pengurangan sampah plastik berupa botol, gelas, sedotan, serta kantong plastik. Target halayaknya itu adalah masyarakat yang masih menggunakan barang-barang yang berbahan dasar plastik. Tujuan perilaku itu untuk mengurangi penggunaan plastik seperti tidak menggunakan botol atau gelas, sedotan, serta tas plastik dengan cara menggunakan barang-barang yang bisa digunakan secara berulang kali seperti tas kanvas, sedotan stainless, serta botol minum yang berbahan dasar aluminium. Tujuan pengetahuannya itu untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan sampah plastik dan untuk mengedukasi masyarakat juga bagaimana sampah plastik itu sulit terurai dan juga sulit untuk didaur ulang. Yang terakhir, tujuan keyakinan yang pertama ada membiasakan diri untuk membawa bekal dari rumah. Yang kedua, menggunakan barang bekas yang bisa dipakai lagi seperti penggunaan botol sampo yang sudah habis dengan cara membeli sampo isi ulang. Yang ketiga, memanfaatkan botol plastik sebagai pot. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar agar bisa mengurangi pencemaran sampah plastik yang mencemari udara dan tanah. Ini saya selanjutnya akan menjelaskan perilaku yang diinginkan dari pengurangan sampah plastik. Yang pertama, manfaat yang dipersepsikan adalah hal ini penting karena dapat membantu menyelamatkan lingkungan sekitar untuk menghindari bahayanya sampah plastik. Lalu manfaat lain yang dirasakan adalah dengan berusaha menghindari plastik, maka akan menghemat pembelian yang tidak terduga. Lalu hambatan atau biaya yang dipersepsikan adalah menerapkan usaha-usaha dan kegiatan sebagaimana yang sudah dilakukan melalui bank sampah dan gerakan penyadaran pada masyarakat untuk mengurangi sampah plastik. Dan persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakan adalah harus menggunakan sedotan stainless, botol minum yang berbahan dasar aluminium, serta tas kanvas, dan harus bisa merubah pola kebiasaan dalam penggunaan plastik. Lalu perilaku bersaingnya yaitu menggunakan sedotan plastik, botol atau gelas plastik, dan kantong plastik, di mana manfaat yang dipersepsikan adalah lebih mudah dan praktis menggunakan
sedotan plastik, botol atau gelas plastik, serta kantong plastik yang disediakan di toko atau pasar dibandingkan dengan membawa sendiri dari rumah. Lalu manfaat lain yang dirasakan adalah lebih mudah menggunakan sedotan plastik, botol atau gelas plastik, serta kantong plastik dibandingkan dengan botol membawa sendiri atau sedotan stainless karena harus dicuci terlebih dahulu. Hambatan atau biaya yang dipersepsikan yaitu harus selalu membawa sedotan stainless, botol aluminium, dan kantong berbaja sendiri dari rumah atau saat bepergian. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku yang diinginkan. Yang pertama ada meningkatkan manfaat dan mengurangi manfaat, di mana taktik A-nya itu adalah strategi pemasaran dengan mengedukasi masyarakat dengan pengurangan sampah plastik memiliki dampak yang beresiko bagi lingkungan, seperti dapat menyebabkan tersumbatnya saluran air serta pencemaran udara jika sampah tersebut dibakar. Yang B, taktik B itu meskipun menyadari begitu banyaknya dampak dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh konsumsi kantong plastik yang berlebihan, masyarakat sulit sekali terlepas dari kebutuhan plastik. Yang kedua, data riset juga menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan adanya kebijakan yang jelas dan tegas mengenai pemakaian kantong plastik. Lalu, taktiknya itu adalah strategi pemasaran yang mengedukasi masyarakat tentang penjelasan bahwa dengan mengurangi sampah plastik seperti tidak menggunakan sedotan plastik, kantong plastik, serta penggunaan botol atau gelas plastik walaupun sulit tapi akan memberi dampak yang positif bagi kesehatan dan juga lingkungan. Lalu yang terakhir, taktik D, yaitu strategi pemasaran dengan mengedukasi masyarakat tentang penjelasan bahwa dengan merubah pola hidup tanpa menggunakan plastik ataupun hal lain dari plastik yang dapat dimanfaatkan kembali seperti botol plastik yang dijadikan pot dan menggunakan kembali bahan bekas yang bisa dipakai lagi. Saya Vila Nur Agnia akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai perilaku yang diinginkan dan perilaku bersaing. Yang pertama, perilaku yang diinginkan yaitu terdapat meningkatkan manfaat dan mengurangi biaya atau hambatan. Selanjutnya, dalam perilaku bersaing terdapat mengurangi manfaat dan meningkatkan biaya atau hambatan. Terdapat 4 taktik, yaitu taktik yang pertama adalah taktik A, strategi pemasaran dengan mengedukasi masyarakat dengan pengurangan sampah plastik yang memiliki dampak sangat beresiko. Di antaranya dapat menyumbat saluran air, mencemari tanah dan kualitas air dan tanah. Proses pembakaran plastik dapat menyebabkan racun dan menyebabkan polusi udara. Selanjutnya, terdapat taktik B, yaitu strategi pemasaran dengan mengedukasi masyarakat dengan meskipun menyadari begitu banyaknya dampak dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh konsumsi kantong plastik berlebihan, masyarakat sulit sekali terlepas dari kebutuhan pemakaian kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, data riset juga menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan adanya kebijakan yang jelas dan tegas mengenai pemakaian kantong plastik, yaitu terdapat 48%, serta adanya edukasi yang lebih spesifik mengenai masalah sampah plastik. Lalu, taktik C, strategi pemasaran dengan mengedukasi masyarakat tentang menjelaskan bahwa mengurangi penggunaan plastik seperti tidak menggunakan sedotan plastik, kantong plastik, penggunaan botol atau gelas plastik, walaupun sulit, tapi akan memberi dampak yang lebih baik, sehat, dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, terdapat taktik D, yaitu strategi pemasaran dengan mengedukasi masyarakat tentang penjelasan bahwa merubah pola hidup tanpa menggunakan plastik ataupun hal-hal lain dari plastik yang dapat dimanfaatkan kembali botol plastiknya sebagai pot dan menggunakan kembali bahan bekas yang bisa dipakai lagi. Produk inti atau manfaat yaitu pengurangan sampah plastik. Produk aktual atau perilaku yaitu mengurangi penggunaan plastik seperti tidak menggunakan sedotan plastik, kantong plastik, penggunaan botol atau gelas plastik dengan cara menggunakan sedotan stainless, membawa tas belanja sendiri atau tas kanvas, dan membawa botol sendiri atau botol yang berbahan dasar aluminium. Produk tambahannya berupa sosialisasi mengenai penggunaan plastik dan penyalahgunaan sampah plastik. Terdapat biaya moneter, yaitu membeli sedotan stainless, membeli atau membawa tas belanja sendiri, botol yang berbahan dasar aluminium, dan biaya untuk layanan sampah plastik.
Dan yang terakhir mengenai biaya non-moneter. Tersitanya waktu untuk membiasakan diri dengan membuat makanan di rumah sehingga bisa mengurangi penggunaan plastik karena tempat makan yang disediakan oleh restoran umumnya berbahan dasar plastik HDPE dan memilah produk yang terbuat dari bahan plastik, hilangnya kebebasan menggunakan botol, sedotan, dan kantong plastik, padahal penggunaan hanya beberapa jam saja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai saluran distribusi. Produsen atau pengawas lingkungan menyediakan tempat sampah khusus plastik di sekitar lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses daur ulang plastik, melakukan sosialisasi penggunaan plastik, dan penyalahgunaan sampah plastik. Pada dasarnya, sampah plastik bisa didaur ulang dan dapat digunakan kembali menjadi barang-barang yang bermanfaat. Sampah plastik yang sudah dicampur atau tercampur dengan sampah lain menjadi lebih sulit untuk didaur ulang. Selain itu, dampak sampah plastik bagi lingkungan memang berbahaya. Belum lagi bahan kimianya juga bisa terurai menjadi mikroplastik yang berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia. Langkah kecil yang sudah mulai dilakukan secara teratur adalah menggunakan bahan organik yang lebih mudah terurai. Untuk prosesnya sendiri dimulai dari pengawas lingkungan atau produsen yang mengontrol warga mana saja yang masih menggunakan produk plastik. Selanjutnya, produsen menyediakan tempat sampah di area yang telah ditentukan dan memberi sebuah informasi terkait dampak dan manfaat dalam pengurangan produk dari plastik dengan tulisan "Kurangi sampah plastik sekarang juga". Oleh karena itu, saluran distribusi bagi produk pemasaran sosial ini adalah saluran satu tingkat. Berukit ini merupakan bagannya, yaitu dimulai dari produsen, retailer, dan konsumen. Selanjutnya, pesan utama pada kasus ini yaitu adanya manfaat dan dampak yang dirasakan dari penggunaan sampah plastik. Di sini juga ada sasaran pemirsa. Sasaran pemirsanya yaitu masyarakat dari anak kecil, dewasa hingga orang tua yang sampai saat ini masih menggunakan produk dari bahan plastik, seperti kantong plastik, sedotan plastik, gelas plastik, ataupun tas plastik. Dampak dari sampah plastik ini juga dapat mencemari lingkungan. Misalnya, tercemarnya tanah menjadi tidak subur dan tercemarnya udara yang sehingga dapat mengganggu polusi atau penghirupan makhluk hidup, hewan, tanaman maupun manusia. Dan dari dampaknya sampah plastik ini dapat mengganggu jalan air dan mengakibatkan banjir. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk hidup harus bisa menjaga lingkungan sekitar, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan menggunakan kantong dan menggantikan kantong plastik, botol plastik maupun sedotan plastik dengan bahan-bahan yang berdasar aluminium. Seperti contohnya yaitu sedotan plastik, yaitu dengan cara menggunakan sedotan stainless. Membakar secara tidak sempurna akan mengeluarkan partikel-partikel yang menjadikan karbon dioksida dan mengakibatkan penggangguan bagi kesehatan makhluk hidup. Hal yang harus dilakukan yaitu menolak untuk mencoba dan menggantikan produk yang berbahan plastik ini dengan mulai melakukan pencegahan yaitu dari diri sendiri dan untuk lingkungan. Selanjutnya di sini ada manfaat untuk dijanjikan dan support to promise. Manfaat untuk dijanjikan ketika kita mulai menghilangkan plastik dari rumah akan lebih menghemat pengeluaran, asupan makanan, dan lebih bersih dan sehat. Jika kita mengurangi sampah atau produk yang berbahan plastik, rumah akan menjadi lebih rapi dan membantu menyelamatkan lingkungan sekitar. Ada support to promise, yaitu kisah nyata dari orang-orang nyata juga yang mulai menggunakan produk dari plastik. Bahayanya penggunaan plastik atau sampah plastik bagi kesehatan maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya ada pembukaan dan penentuan posisi. Pembukaan, berbicaralah dengan keluarga, teman, ataupun kerabat. Melakukan kampanye yaitu dengan slogan kurangi sampah plastik sekarang juga. Yang terakhir, kita dapat menonton televisi atau mengikuti kampanye mengenai dampak dan penyalahgunaan sampah plastik. Ada penentuan posisi, orang yang masih menggunakan produk berbahan plastik akan mencemari lingkungan. Bukan hanya mencemari lingkungan, sampah plastik juga jika kita bakar kurang sempurna maka akan menjadikan karbon dioksida. Karbon dioksida ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika dihirup, manusia akan mengakibatkan masuknya banyak penyakit dan mempertaruhkan kesehatannya. Berbagai banyak cara yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan ini yaitu dengan mengurangi produk yang berbahan plastik. Mungkin cara kedua yaitu pendekatan kedua yaitu dengan cara dari segi rumah, pendapatan yang kreatif. Dari segi rumah ini umumnya selalu dilakukan oleh perusahaan ataupun periklanan pemasaran. Ini
utama pemasaran yang digunakan pemasaran sosial ini yaitu melalui iklan yang medianya berbayar ataupun tidak berbayar. Jika melalui siaran, yaitu kita dapat menyiarkan melalui televisi maupun radio. Jika melalui media cetak, maka melalui koran, majalah, buku, tabloid, dan brosur. Melalui direct email, yaitu dengan menggunakan internet atau website. Jika berada di luar ruangan atau di luar rumah, mungkin dapat menerapkan baliho, spanduk, kios yang ada di warung, supermarket, mall, ataupun toilet. Yang kedua yaitu adanya hubungan masyarakat. Cerita di televisi dan di radio atau artikel di koran dan majalah, hubungan masyarakat mengenai bahayanya penggunaan produk berbahan plastik ini dan bagaimana cara menguranginya. Acaranya yaitu khusus seminar pengurangan produk sampah plastik dan sosialisasi penggunaan produk dan berbahan plastik. Bahan cetaknya itu ada brosur, selebaran, poster, ataupun katalog. Barang-barang promosi khususnya yaitu sedotan stainless, tas kain, botol yang berbahan dasar aluminium. Item fungsionalnya itu ada botol air, bank sampah atau kantong sampah, pulpen, pensil, notes, dan tas gendong. Tanda-tanda dan tampilannya ada spanduk, baliho mengenai manfaat dan dampak dari sampah plastik. Penjualan pribadinya ada melalui seminar dan sosialisasi mengenai pengurangan dampak dan pencegahan sampah plastik. Media populernya itu ada televisi, program radio, dan buku.